Baik, selamat Sabat bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada Sabat ini kita akan membahas apa yang tercatat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 16. Dikatakan di sana, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 ini, anggapan umum mengenai Kolose 2 ayat 16 ini adalah peraturan tentang hewan halal yang haram dan hari Sabat telah dihapus. Tetapi kita akan melihat di sini di dalam 2 Kolose pasal 2 ayat 16 ini penjelasannya adalah ayat tersebut sedang berbicara tentang hukum upacara, bukan hukum moral atau bukan mengenai 10 hukum. Salah satu bukti atau beberapa bukti yang kita lihat di sini adalah bukti yang pertama adalah kalau kita baca di dalam Kolose pasal 2 dari ayat yang pertama sampai ayat 16 ini, di ayat 11 itu nanti kita akan melihat ayat-ayat sebelumnya sedang berbicara tentang peraturan sunat dan yang sudah dipakukan di kayu salib di ayat 14. Jadi hukum sunat adalah pembagian dari hukum upacara yang awalnya menjadi perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya dan dihentikan setelah kematian Yesus di kayu salib. Jadi saudara-saudara, ini telah dihentikan pada saat Yesus mati di kayu salib. Penjelasan berikutnya adalah di ayat 17. Ayat tersebut sedang berbicara suatu peraturan yang disebut adalah bayangan. Di dalam Kolose 2 ayat 17 ini, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan bayangan daripada Yesus itu sendiri. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yesuslah yang sudah mati di kayu salib dan inilah merupakan wujud yang sebenarnya. Saudara, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan bayangan tadi, ini adalah mengenai peraturan orang Yahudi. Peraturan-peraturan berkenaan dengan cara makan dan minum. Salah satu contohnya adalah harus mencuci tangan sebelum makan. Ini di dalam Markus pasal yang ke-7. Baru ada setelah Allah memberi perintah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Hari-hari perayaan di dalam Imamat pasal 23 adalah Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Panen Pertama, Hari Raya Korban Sajian, Hari Raya Nafiri, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Pondok Daun, bahkan ada juga tahun Sabat di dalam Imamat pasal 25 ayat 8 dan 2 Tawarikh 36 ayat 21. Ingatlah, arti dari Sabat adalah perhentian semua hari perayaan. Bangsa Yahudi disebut Sabat karena mereka harus berhenti pada hari itu. Tetapi di sini kita melihat adalah kekekalan untuk semua bangsa. Kalau tadi itu merupakan bayangan, tetapi setelah kedatangan Yesus itu, ini adalah merupakan suatu kekekalan. Dikatakan untuk semua bangsa. Jadi di dalam Imamat pasal 11, hewan halal dan haram. Jadi ini sudah ada sejak sebelum Allah memberikan perintah kepada Musa di Gunung Sinai di dalam Kejadian pasal 7. Dan kalau tadi kita melihat perayaan-perayaan yang mereka sebut Sabat, tetapi di sini adalah hari Sabat yang dikatakan di sini adalah Sabat siklus 7 harian. Jadi hukum Allah di dalam 10 hukum adalah kekal selama-lamanya. Ini kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 60. Di sana hari Sabat merupakan bagian daripada 10 hukum Allah. Jadi jikalau ke-9 hukum itu masih berlaku, bagaimana mungkin hanya hukum Sabat yang dikatakan tidak berlaku lagi? Jadi di sini kita melihat makna yang sebenarnya adalah Kolose 2 ayat 16 ini tidak sedang berbicara mengenai larangan makan daging hewan haram maupun tentang hari Sabat atau hukum keempat dari 10 hukum tersebut. Melainkan ini sedang berbicara tentang hari yang pertama adalah hari-hari raya orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Sabat tahunan. Bukan Sabat siklus pekan atau 7 harian. Jadi yang kedua adalah tradisi orang Yahudi dalam hal makan dan minum, bukan tentang hewan halal dan haram.
Jadi dapat kita melihat di sini bahwa makna yang sebenarnya tadi itu adalah bukan mengenai hari-hari raya yang disebut orang Yahudi sebagai Sabat tahunan mereka atau perayaan-perayaan Sabat, tetapi di sini adalah kita secara khusus berbicara bahwa Sabat hari ketujuh itu masih tetap berlaku sampai saat ini. Jadi kalau tadi kita melihat bagaimana mungkin 10 dari 10 hukum itu satu dihilangkan. Jadi hanya seperti dipilih-pilih, tetapi yang di sini dapat kita lihat adalah bahwa hukum Allah itu kekal untuk selama-lamanya, tidak ada yang dihilangkan dan tidak ada yang dihapuskan dari sana. Tetapi di sini adalah ini bukan merupakan tentang makanan halal dan haram. Jadi jelas kita melihat di dalam di dalam Kolose pasal 6 ayat 12 ini bukan meniadakan tentang hukum Sabat dan bukan juga meniadakan tentang makanan haram. Jadi inilah penjelasan yang dapat kita berikan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati. Terima kasih.